Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore semuanya. Perkenalkan kami dari Institut Koperasi Indonesia, Prodi S1 Manajemen. Untuk anak hadirin, saya sendiri bernama Nita Putri Ramadhani dengan NRP C12009 dan rekan saya Cynthia Ramadhani dengan NRP C12016 dan rekan saya yang sedang menunjukkan Salsa Aupa dengan NRP C12097. Dua rekan saya lagi karena kondisi sedang memungkinkan untuk hadir ke tempat ini saat pandemi, yaitu ada Hanifah Gusti dan Rizky Ilham Darujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan kami dari Institut Koperasi Indonesia. Di sini kami akan menanyakan beberapa tentang kependudukan di desa ini. Sebelumnya, saya Nita Putri Ramadhani dan rekan saya Cynthia Ramadhani dan kameramen Salsa Aupa. Nah, sebelumnya saya bicara dengan ibu siapa? sama Ibu Imas. Ibu nggak apa-apa kan menjawab beberapa pertanyaan? Apakah ibu berkenan? Kalau yang perlu dijawab kalau bisa. Oke. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama ibu bekerja di desa ini? Di desa Ibu dari 2013 ya, berarti udah 28 tahun. Cukup lama sekali ya. Menurut ibu, apa yang disebut dengan jumlah pendudukan? Jumlah penduduk atau penduduk? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk itu ya jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa Cilenyi Kulon. Ya, ini kan Desa Cilenyi Kulon, jadi otomatis semua jumlah penduduk dari laki-laki sama perempuan yang berdomisili di Desa Cilenyi Kulon, yang punya KK KTP Desa Cilenyi Kulon. Untuk penduduk di desa Cilenyi Kulon ini berapa sekitarnya? Penduduk Desa Cilenyi Kulon itu ada kurang lebih 24.000. 24.032. Oh ya. RT RW-nya? RT RW RT ada 116, RW 26 RW. Ada kendala-kendala yang saat ibu bekerja di sini nggak? Kayak dari mulai penduduknya yang nggak ramah atau misalkan saat pembuatan KTP KK-nya gitu. Ya gimana ya? Kadang ya alhamdulillah ya baik-baik lah, nggak ada yang apa ya, suka ada sih misalkan ada yang apa misalkan bikin terlambat lama gitu ya kan, kita kan proses dulu ya, jadi ada yang mau segera gitu kan, darurat katanya darurat gitu kan, kita butuh proses dulu. Butuh waktu ya Bu ya? Iya, butuh waktu. Oke. Kalau proses pembuatan KTP dan KK itu bagaimana ya Bu? Ya prosesnya ya biasa ya pengantar dulu ya, pengantar RT RW, kita pengantar RT RW langsung ke desa, nanti dibuatin pengantarnya dari desa. Sudah selesai pengantar dari desanya yang udah pakai diregister sama cap desa ya, bisa langsung ke kecamatan langsung bisa, terus sekarang bisa online. Jadi online, jadi nanti kan di bawah ada di papan pengumuman ya, ditempel WhatsApp, melalui WhatsApp bisa kembali melalui WhatsApp. Ada kalau pembuatan KTP sama kakak ada khusus ya yang itu. Kalau akta kematian ada, kalau surat pindah ada sih, pakai WA gitu bisa. Terus katanya sekarang kan ada itu yang bisa kedap, tapi kan berhubung lagi gangguan ya, belum bisa dipakai ya, jadi ya manual itu. Kalau manual jadi ke kecamatan otomatis. Kalau untuk online-nya, kalau kan bisa online tuh, nanti kayak berkasnya kayak ngirim KTP, kayak ngirim berkas-berkasnya juga online juga. Orang lagi, nanti kan warga yang nge-WA ya, yang nomor WhatsApp itu nanti dikirim lagi. Oh, Dikirim lagi sama
yang nomor WhatsApp itu, jadi khusus WhatsApp aja, nggak bisa telepon. Nah ini dikirim lagi filenya, ada yang PDF gitu. Jadi dicetak aja sendiri bisa. Oh, berarti filenya kalau online itu PDF, jadi kita cetak sendiri gitu. Iya gitu. Ibu ingin bertanya, berapa lama kakak online terjadi? Jadinya tergantung sih ini. Kalau kasaman bisa kan cepat sih. Bisa berapa ya? Kalau misalnya nggak banyak ya, sehari juga bisa beres, sehari 2 hari beres. Nanti datang lagi kan udah di WhatsAppin ya persyaratan, tapi persyaratan harus lengkap gitu. Kalau di tingkatan itu sama, persyaratannya harus lengkap. Jadi kalau ada yang mau diperbaiki, misalkan tanggal lahir nggak sama, jadi dibantu. Jadi ada pendukungnya, mungkin sama akte, mungkin sama surat sama raport ya, sama ijazah. Jadi nama kan kadang ada yang beda ya, ada bedanya ya. Jadi harus pendukungnya harus lengkap aja. Jadi cepat itu kalau pendukungnya udah komplit lah, udah sama. Jadi cepat selesainya gitu. Tapi kalau KTP sekarang ini kan banyak kendalanya. Sekarang belangko kosong ya, belangko kosong terus tinta. Sekarang tinta yang lagi kosong, jadi agak terlambat juga ya. Ibu, bagaimana cara mengetahui NIK dan kakak sudah terdaftar di Dukcapil? Oh iya, nomor NIK ya, nomor NIK. Sekarang kan kita juga bisa ngecek ya kan, kalau misalkan di bank juga ya. Ini misalkan sering yang ke bank ya, ini belum online katanya, berarti harus diperbarui lagi. Jadi apa ya salahnya, mungkin punya NIK ganda atau pusat. Kan SINIK itu sama ya, SINIK itu sama tanggal lahir, Kalau ini kan 16 ya, 16 digit ya, 16 digit. Jadi Kabupaten Jawa Barat kan 3204 Kabupaten Bandung ya, 320405 kecamatan. Itu di awalnya itu pasti ya, nanti itunya kesananya tanggal lahir sama tahun, terus yang terakhirnya 06 berapa gitu. Jadi 16 digit. Jadi kalau mengetahui udah terdaftar di Dukcapil ya, kita bisa ngecek, bisa ada ngecek di email juga bisa ya, mengecek itu. Berarti kalau udah kita kadang muncul di bank kan udah ya di bank itu, oh ini udah ada berarti udah online. Jika pindah kakak, apakah NIK berubah? Pindah kakak, itu NIK itu kan seumur hidup. Jadi NIK satu aja. Jadi kalau kita pindah ke mana itu NIK tetap. Misalkan kita pindah ke Kalimantan, NIK mah kita tetap. Jadi satu orang satu. Jadi tetap aja. Kalau misalkan kebetulan ada salah teman saya, dia di kartu keluarganya dia laki-laki, sedangkan dia perempuan, itu gimana cara mengubahnya? Atau harus mengubah dari awal semuanya? Atau gimana ya? Iya, dirubah dulu pasangan. Makanya kan itu salah salah cetak mungkin ya. Jadi kakak dulu yang diperbaiki. Kalau dari kakak udah benar, nanti kesana juga benar. Dari kakak dulu ini diperbaiki. Iya, kakak dulu ya. Kan itu kalau misalnya online itu bentar, kalau misalnya untuk pembuatan kakak offline itu berapa lama ya Bu, sekitaran berapa? Oh, yang kakak itu dari kecamatan biasanya kalau yang pada bikinnya mungkin semingguan lah, seminggu atau 4 hari sampai seminggu, dikasih resi, ambil tanggal sekian gitu. Kalau kita masuk tanggal sekarang ya, nanti 4 hari lagi atau 5 hari 6 hari sampai seminggu, ambil ke sana biasanya gitu. Kalau yang online itu mah langsung datang. Ya. Kalau misalkan untuk misalkan di kakaknya udah ada nih bapak anak pertama, Ya. nah terus
selang 3 tahun kemudian misalkan anak keduanya lahir, Iya. itu gimana ya Bu di kakaknya? Apakah harus dibuat ulang atau cuma hanya mengubah kakak yang pertama? Iya, jadi penambahan anggota keluarga. Nomor kakak masih tetap ya. Nomor kakak masih tetap. Cuman ada penambahan anggota keluarga. Nah, itu kalau penambahan anggota keluarga itu harus dilampirkan surat keterangan dari bidan di mana dia lahir, di mana yang bayi itu lahir. Nah, itu pendukung untuk memasukkan anak yang baru lahir, ada pendukungnya, jadi harus ada dari bidan. Jadi kalau misalkan bidannya tidak membuka lagi praktik, bagaimana Bu? Itu pakai SPTJM, surat tanggung jawab mutlak. Ada disediakan di desa, cuman dia bermaterai, jadi surat pernyataan ya, SPTJM ya. Jadi pakai ada, kalau misalkan dia nggak punya keterangan dari bidan, ada SPTJM. Jadi ya pakai saksi gitu. Ya saksi itu ya biasa tanda orang tua gitu ya, tapi di atas materai gitu. Berarti kalau misalkan tidak lagi ada bedanya tidak lagi buka praktek, berarti tinggal minta surat SPTJM. Ada di desa. Tinggal minta ke desa gitu. Nanti masukin masukin ke kakak yang itu ya, nyetak lagi kakak, jadi bikin lagi kakak gitu. Cuman harus ada yaitu surat keterangan dari bidan kalau mau memasukkan yang anak yang baru lahir atau baru. Berarti kakak yang pertama dan aktif gitu. Kakak yang iya, jadi di nomor nama tetap nih. Nomor kakaknya mah tetap, cuman ada penambahan. Jadi yang itu ya udah itu mah. Jadi kan itu kan kalau bikin kakak baru lagi, kakak lama diambil. Jadi yang aslinya diambil sama desa ya. Jadi diaksikan di kita gitu. Atau langsung ke sana bisa kecamatan. Kalau mau di online foto-foto kirim berkas yang udah komplit. Baik. Kalau misalkan untuk kakak sekarang lagi marak-maraknya pandemi nih Bu. Iya. Di desa ini jumlah kematiannya apakah cukup besar tidak jumlah kematian saat pandemi ini disebabkan pandemi? Yang disebabkan oleh corona ya. enggak berapa orang ini, cuma 2 orang. Kalau berarti cukup dibilang ya tidak ada gitu ya Bu? Iya, enggak ada yang mereka. Kalau misalkan nik di kakak sama di KTP beda, itu gimana caranya Bu? Nik di kakak sama KTP kita biasanya dicek dulu di Yandes apa yang ada di sini ya, di Yandesnya diperiksa, dilihat nik mana yang, tapi biasanya kalau mau yang ngambil yang dibetulkan biasanya yang KTP yang sudah online gitu. Jadi biar enggak kan nik itu dari awal sampai dari pertama punya nik ya, jadi nggak akan berubah. Jadi satu orang satu nik gitu. Kalau ada nik ganda kita cek dulu, yang nggak ada bisa yang mana, jadi ambilnya yang online-nya. Berarti ambilnya yang online gitu, yang terbaru? Iya, yang online-nya aja yang diambil. Bagaimana cara pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan? Jadi kayak udah meninggal tapi dia masih ada di kakak. Iya. Nah, itu. Kalau mau meras itu jadi si warga kan kalau warga ada yang meninggal, dia proses dulu surat kematian. Ya, udah meninggal nih. Lalu proses surat kematian biasa pengantar RT RW dari RT RW bawa surat pengantar, terus dibikinin di desa surat kematian dari desanya ya. Terus dia kan punya. Nah nanti kalau lama
biasanya kan dia suka urus-urus untuk apa, jadi dia belum dikeluarin dari kakaknya. Nah setelah sekian lama itu mau bikin kakak baru, otomatis yang itu harus jadi status meninggal ya bikin kakak lagi dalam status meninggal, yang itu yang sudah meninggal jadi ditiadakan, jadi di flag data. Kalau di Yandes, di online gitu, di Yandesnya di flag data itu ada pindah, ada meninggal ya, ada mati, jadi di flagnya mati gitu. Jadi otomatis si istri atau suami yang di statusnya itu, kalau di online ya, kalau dia di online itu otomatis jadi cerai hidup atau cerai mati gitu. Kalau cerai hidup kan biasa ada itu ya, ada surat cerai dari pengadilan, itu cerai hidup namanya. Terus kalau yang meninggal berarti cerai mati. Jadi supaya otomatis aja nanti kalau kan ada surat bukti surat kematiannya yang dari desa gitu. Kalau kan Ibu berbicara tentang Yandes, apakah setiap desa website Yandesnya sama atau berbeda? Apa itunya beda-beda sih. Yang Yandes yang itu mah sama websitenya sama, udah cuman datanya yang beda. Websitenya sama, yang beda suka dikasih di. Mungkin orang-orang belum tahu websitenya. Kalau websitenya apa namanya Bu, untuk mengetahui Yandes itu? Yandes itu Yandes apa ya? Ada Ibu. Kebetulan. Silingnya apa? Ada kodenya nih, nanti ada kodenya. Ada kodenya dua berapa gitu, 06 web. Itu buka aja, itu tinggal ditambah masukin yang kode dari desa yang udah dikasih di sana. Udah ini ada punya tiap desa punya password masing-masing gitu. Kalau misalnya apakah masyarakat puas dengan pelayanan di sini? Puas. Itu kan maksudnya harus nanyanya ke warga ya, bukan ke Ibu. Iya. Kalau misalkan di Yandes pasti ada kendala, tapi kendalanya itu apa ya Bu? Di Yandes kendala yang paling kalau error itu aja remote gitu. Tapi lemak ini si jaringan kan kebetulan banyak ya yang pakai ini di desa, kadang kalau muat gitu. Tapi enaknya itu cepat. Kalau bikin apa-apa tinggal bikin kalau bikin surat keterangan ya tinggal bikin nik, ketik nih langsung udah mama itu yo. Jadi kendalanya di jaringan ini. Iya. Lumayan sih itu Yandes itu membantu. Cara sekarang lagi error gini jadi manual jadi lama jadi ngehambat untuk semuanya Ibu ya. Nggak tahu sih, ini katanya mau diganti, katanya nggak tahu apa. Ini udah pemberitahuannya sampai batas waktu belum bisa gitu. Oke. Kalau misalkan di luar negeri itu ada sepasang suami istri nih Bu, yang nikahnya sesuai nggak daftar ke KUA atau bisa disebut dengan nikah Siri agama, jadi nggak nikah daftar siri gitu ya. Itu untuk kakak, untuk anaknya sendiri itu masuk ke itunya nggak, masuk ke kakak yang keluarganya nggak, atau bisa untuk masuk. anaknya sendiri gimana gitu Ibu? Pendudukannya masuk ya, bisa masuk, cuman terus status perkawinnya jadi kawin tidak tercatat. Status itunya, status si suami istrinya itu ya yang kawin yang kawin agama itu ya. Memang jadi statusnya kawin tercatat. Si anaknya juga jadi lahir dari seorang ibu. Masa gitu. Tadi. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya untuk pembuatan KTP dan KK di sini cuma hanya untuk surat pengantarnya doang ke
apa kecamatan, bukan gitu? Iya, di desa nggak bisa cetak di sini. Tapi katanya untuk kedepannya bisa cetak di desa masing-masing katanya, tapi belum. Ini baru bisa di kecamatan kalau pencetakan. Jadi kalau di desanya pengantarnya aja, gitu. Dibawa ke sana langsung di sana juga. Nanti setelah di sana dikasih tahu lagi selesai tanggal sekian. Terus untuk sistemnya sekarang online, tapi dikarenakan lagi tidak memungkinkan, jadi secara tidak online atau offline gitu. Untuk ya jadi sekarang offline aja, jadi manual pakai ada. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Udah memberi informasi kurang lebihnya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Lancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih Ibu.